Ketika mereka bisa closing, ketika mereka terduplikasi menjadi leader sama seperti Anda, disitulah mesin uang Anda mulai terjadi dan disitulah leadership akan mulai jalan. Jujur, dulu saya hanya mengandalkan sponsor, dapat leadership pas sponsor. Tapi mulai duplikasi leader, disitulah mulai leadership masuk, leadership masuk, leadership masuk. Dan saya enak banget, saya berpikir di Jawa Tengah kehidupan murah. Melianya gajinya gede, oke gue pasti bisa beli mobil. Saya jalanin Melia. Sebulan tercipta dari 4 orang menjadi 30 orang. Rontok jaringan? Pernah. Waktu itu jaringan saya rontok. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa presentasi. Di situ saya evaluasi diri. Gua harus ajarin presentasi. Dari 40 orang, sisa 5 orang. Tapi 5 orang ini saya bilang, lo bisa 5 pilar, lo bisa bonus, lo sukses. Kita sukses bareng-bareng. Ternyata 5 orang inilah yang membuat menjadi ratusan member di Jawa Tengah. Akibat awal saya saya ajarkan duplikasi. Maka poin pertama teman-teman, jangan kita pintar sendiri. Kalau sudah punya downline, punya kemauan presentasi, ajarin. Punya kemauan posting stokis, ajarin. Punya kemauan bawa pegang uang postingnya sendiri, ajarin. Yang penting kita kontrol, jangan sampai dia bawa uang postingan dan lain-lain. Artinya teman-teman, duplikasi itu sangat penting. Jalan saya Melia Sejahtera, setahun saya jalanin Melia. Dulunya saya berpikir bahwa kalau beli mobil di pabrik, mandor saya beli mobil dulu 15 tahun. Saya bilang bisa nggak ya gue jalanin Melia beli mobil cepet. Saya komitmen sama diri saya sendiri. Selalu ditanya sama ibu saya, kapan kamu kerja? Kapan kamu kerja? Bisnisnya jelas gak? Kalau nggak jelas kerja aja. Kalau nggak jelas kerja tiap hari diteleponin karena saya nginep di base camp. Jadi saya orang Magelang, punya base camp di Magelang, base camp sama rumah 15 menit, tapi saya pulang sebulan cuma sekali. Saya berkomitmen sama diri saya sendiri. Daripada saya sering pulang, sering nonton TV, setengah-setengah, tapi mesin uang nggak jadi, saya akan kelamaan di bisnis ini. Saya lebih baik, saya berjuang habis-habisan, yang penting saya punya prestasi, mesin uang jadi, maka selesai semua. Bahkan saya komitmen sama diri saya sendiri waktu itu. Saya bilang gini, 2 tahun gue nggak beli mobil, gue berhenti dari Melia. Dengan catatan, prospek, pendampingan, tidur di base camp, serius tiap hari. Saya tulis di buku, 2 tahun gue gak beli mobil, gue berhenti dari Melia. Gue cari kerjaan yang lain. Habis itu ngepot saya. Jalanin. Ternyata luar biasa teman-teman. 2 tahun berarti 24 bulan. Tantangan dalam diri saya sendiri. Ternyata 13 bulan, baru setengahnya sudah bisa beli mobil Honda Brio terbaru akibat Melia Sehat Sejahtera. Teman-teman, yang saya mau sampaikan kepada teman-teman, sebenarnya impian itu bisa dicapai. Kenapa? Karena kita punya tujuan. Karena kita punya tanggal, karena kita punya ketakutan. Ketakutan saya adalah ketika sudah 2 tahun saya jalanin Melia, saya nggak punya hasil. Orang tua bagaimana? Maka yang terjadi saya disuruh kerja dan trauma saya kerja. Kenapa? Dari jam 7, jam 9, jam 7, jam 9 nggak sukses. Saya trauma dengan 2 tahun saya bekerja. Lebih baik saya jalani Melia sehingga orang tua saya mengizinkan. Ternyata benar. Setelah saya beli mobil, orang tua saya dulu pernah bilang, Dam, kamu berhenti aja dari bisnis ini. Jujur teman-teman, setelah beli mobil, sering saya pulang, ibu saya pernah bilang, Idam, kamu lebih baik jangan pernah berhenti dari bisnis ini, karena bisnis ini yang terbaik, katanya. Saya bangun Melia perlahan. Saya bangun lagi. 3 tahun saya bangun Melia Sejahtera. Memang saya punya prestasi bukan hasil sendiri. Saya bersama abang saya gabung Melia. Satu-satunya orang yang gak saya prospek tapi gabung 31 paket. Dia ngelihat bonus saya, dia gabung 31 paket. Saya juga 31 paket karena dipush sama downline ya. Kakak saya jadi downline, dia bilang, Dam lo berapa? 9 bang. Lo nyuruh gue 31, lo 9. 31. Wah, sejarah Melia, downline nge-push upline, betul nggak? Akhirnya sama-sama kakak adik lengkap join 31 paket di bisnis Melia Sejahtera. Yang dahsyat duplikasi. Setelah saya join 31, lebih dari 15 orang di bawah jaringan saya. 31. Yang dahsyat apa? Yang 31 itu jadi leader kuat. Karena mereka sudah mengeluarkan modal banyak, mereka sudah siap komitmen. Ternyata orang-orang itulah yang menjadi jenderal-jenderal kuat sampai hari ini. Artinya mau saya sampaikan ke teman-teman, jangan pernah Anda takut dorong downline Anda untuk gabung paketan besar. Karena sebenarnya kita sedang memaksa dia untuk terus bertahan nantinya di bisnis Melia Sejahtera. Setelah 31, saya bilang sama bang saya, Bang, lo punya uang 20 juta, kan gabung ya, ada gold ada silver. Lo punya uang 25 juta, lo setorin Melia. Lo uang dari mana? Gue dari kerja selama ini, Dam. Itu uang buat apa sebenarnya? Buat bangun rumah. Terus kenapa disetorin Melia lo berani banget? Dia bilang gini, saya masih ingat banget abang saya bilang kayak gini.
Saya punya impian bangunin rumah tingkat buat bapak sama ibu. Biar orang nggak ngelihat sebelah mata terus keluarga kita. Karena memang teman-teman, keluarga saya suka dipandang sebelah mata sama orang. Karena keluarga saya keluarga yang sangat biasa banget, menengah ke bawah. Kadang bahkan makan aja dulu. Jadi kalau teman-teman hari ini bilang, Pak atau Bang, keluarga saya itu keluarga yang biasa. Nih teman-teman, kalau Anda belum pernah merasakan makan nasi sama garam 3 hari berturut-turut, berarti keluargamu jauh lebih baik daripada saya. Saya dulu sering makan nasi sama garam, makanya keluarga saya dipandang sebelah mata sama orang, sama tetangga, sama saudara. Abang saya bilang, Abang pengen bangun rumah 2 lantai biar orang tua kita nggak dipandang sebelah mata. Tapi uang 30 juta ini buat bangun rumah dapat fondasi doang, Dam, katanya. Ya udah, berarti uang ini harus kita berubah jadi yang terbaik. Harus kita wujudin mimpi lu. Oke, siap. Akhirnya jalanin bareng-bareng. 3 tahun saya jalanin Melia. 2 tahun setelah saya beli mobil, kita bangun. Memang bukan 100% dari saya. Bareng sama abang saya yang sama-sama jalanin Melia. Lo punya uang berapa? Segini. Gue punya uang segini. Ayo kita bangun. Lo punya berapa? Segini. Ayo kita kumpulin, kita bangun. Jujur teman-teman, niat dulu cuma renovasi rumah. Nggak nyangka, ternyata bukan renovasi rumah, malah beli tanah di samping rumah. Habis itu bangun rumah, sampai habis lebih dari 300 juta hasil keringat sendiri lewat perjuangan di bisnis ini teman-teman. Yang paling dahsyat adalah karena umur masih muda. Nah, ya, dan saya ingat banget NLT 2021, 1 tahun kemarin, akhir tahun 2020 kalau nggak salah, saya bersama leader-leader Anda mungkin mengikuti NLT. Ada sedikit problem di jaringan saya. Problemnya gini, gue punya prestasi, tapi kenapa donen gue gak pernah prestasi? Jadi gue doang yang prestasi, bonus gue doang yang gede. Saya gak mau kayak gitu terus. Kenapa? Karena Pak Christian pernah bilang, kalau jaringan kita mau berkembang, bertahan, dan terus bonusnya masuk dan makin besar, berarti di bawah kita juga harus punya mental untuk tidak berhenti di Melia. Yaitu mereka juga harus berprestasi biar prestasi mengingatkan bahwa Melia ada hasil. 2021 saya selalu bingung caranya gimana. Saya masih ingat NLT tahun kemarin, 1 tahun yang lalu, di situ saya klik dengan beberapa materi. Gue bilang, oh ini impian, oh ini manajemen bonus, oh ini caranya. Luar biasa teman-teman. 2020 mungkin kalau saya hitung prestasi dari motor ya, Jawa Tengah kan mungkin masih motor-motor. Itu cuma 1 motor. Tapi setelah NLT 2021, hampir setiap bulan turun motor NMAX, PCX, CBR, dan lain-lain akibat perjuangan belajar di NLT dulu. Saya masih ingat, dan teman-teman, yang membuat mereka beli motor dan lain akibat materi ini saya sampaikan kepada mereka. Akhirnya mulai bertumbuh prestasi. Dahsyatnya adalah yang berprestasi ternyata mereka lebih berjuang di Melia. Dan ketika kanan berjuang, kiri berjuang, ternyata leadership semakin jutaan rupiah setiap hari dan masuk semakin konsisten lewat leadership dari perjuangan kanan kiri ada yang berprestasi tadi. Maka teman-teman, yang ingin saya sampaikan, ketika hari ini mungkin ada di sini yang leader-leader baru, apa yang harus dikejar? Prestasi. Tadi seperti yang disampaikan Pak Christian, harus ngotot. Ketika kita punya uang sekian, beraniin aja beli prestasi. Saya dulu pun sama. Ketika saya berpikir, waduh, buat beli iPhone kayaknya sayang banget ya, duit 15 juta, 16 juta. Ternyata enggak kok teman-teman. Ketika saya keluarin beli iPhone Boba 3 harga 15 juta. Begitu saya keluarkan, ternyata sebulan, bahkan mungkin sampai sekarang 2 bulan, ternyata uang yang saya buat jajan itu sudah kembali lagi bahkan lebih ke rekening akibat prestasi di Melia Sejahtera. Karena memang benar, ketika kita berprestasi, setelah itu bonusnya akan jauh lebih masuk. Saya cuma berpikir, berarti iPhone saya ini gratis dari Melia. Karena saya cuma beli, habis itu 2 bulan kemudian uangnya udah masuk lagi. Nah, yang mau saya sampaikan ke teman-teman, hari ini ketika Anda jadi new leader yang belum prestasi, kejar bonus. Tadi sudah disampaikan caranya. Ketika udah ada bonus, manajemen benar-benar ngirit-ngirit gak apa-apa. Makannya ngirit-ngirit dulu, jajannya ngirit-ngirit dulu. Habis itu Anda beli iPhone. Udah beli iPhone, pakai buat presentasi, maka Anda akan cepat beli motor. Udah ada motor, ngirit-ngirit dulu. Jangan makan, jangan nikmati dulu bonusnya. Udah Anda prestasi, pakai presentasi. Saya yakin mobil roda 4 akan cepat hadir di garasi Anda di bisnis Melia Sejahtera. Dan satu lagi teman-teman, ketika Anda sudah punya prestasi, duplikasikan prestasi ke downline. Maka itulah yang akan membuat leadership Anda semakin kuat. Karena di kanan punya tanggungan, di kiri punya tanggungan, di kanan punya kejaran, di kiri punya kejaran. Artinya di kanan jadi pejuang, ngomset, di kiri jadi pejuang, ngomset. Maka leadershipmu akan ngalir setiap hari jutaan rupiah, bahkan puluhan juta tiap bulan akan mulai masuk ke rekening Anda teman-teman. Pesan saya terakhir di statement ini,
Jangan teman-teman santai-santai. Jangan bermain dengan waktu. Leader-leader sering berbicara bahwa waktu adalah pedang, dan itu saya alami teman-teman. 2016 saya jalanin Melia Sejahtera beli mobil. 2017 niat bangun garasi tertahan. Tapi saya kumpulkan uang. 2018 mulai bangun rumah baru bersama kakak saya tadi. 2018 rumah jadi walaupun baru 70%. Tapi luar biasa teman-teman. Itu adalah hasil keringat sendiri. Dan 2019 adalah tahun yang membuat saya kehilangan segalanya. Kenapa? Karena disitulah akhir tahun orang tua saya mengembuskan nafas terakhir. Dan teman-teman, yang mau saya sampaikan ke teman-teman, saya cuma berpikir gini, kalau dulu saya nggak kenal Melia, mungkin ayah saya meninggal, tapi ayah saya belum melihat anaknya sukses. Saya sebenarnya sangat sakit hati. Patah hati terparah, terpatah adalah ketika kita melihat orang tua kita mengembuskan nafas terakhir dan kita tidak mampu berbuat apa-apa. Dan itu saya alami di 2019. 2019 saya patah hati yang luar biasa. Hampir sebulan saya nggak bisa move on. Saya selalu terbayang-bayang setiap saya pulang. Biasanya mobil ada yang nyuciin, ayah saya hari ini udah nggak ada. Saya selalu berpikir, oke lah, gue patah hati. Tapi teman-teman, saya berpikir positif. Minimal dulu orang tua saya sudah melihat saya bisa memberikan yang terbaik. Saya masih ingat 3 hari terakhir ayah saya dibawa ke rumah sakit, posisi hujan deras. Ayah saya digotong karena udah susah jalan, sakit asma atau apa saya kurang tahu. Habis itu digotong sama Pak Lek, saya masuk ke mobil. Saya nyetir mobil, ayah saya di belakang, dia senyum. Dia bilang sama saya, "Dam, terima kasih ya udah punya mobil. Kalau nggak punya mobil mungkin bapak kehujanan pakai mantol dan lain-lain." Disitulah pesan terakhir dari orang tua saya, dan saya selalu percaya. Makanya kenapa sampai hari ini saya terus berjuang. Karena orang tua kita mungkin dulu melarang, mungkin dulu nggak boleh, tapi kalau satu persatu impiannya kita persembahkan, maka orang tua kita akan melihat kita sebagai anak yang terbaik, yang mampu memberikan yang terbaik dan mampu memberikan yang terbaik untuk kedua orang tua kita. Teman-teman, maka mulai hari ini kita belajar. Pulang dari sini, belajar bertindaklah bukan untuk leader-leadermu, tapi bertindaklah untuk orang tuamu yang tidak tahu kapan dijemput oleh Yang Maha Kuasa. Maka berjuang aja dulu, berjuang terus, berjuang terus, berjuang terus sampai kau bisa mengangkat harkat martabat kedua orang tua sebelum orang tuamu diambil dari Maha Kuasa. Terima kasih dari saya, sukses untuk kita semua. Apa kabar?